Hai para sahabat NH yang lagi ada di rumah. Udah lama kayaknya gak ketemu ya kita. Setelah sekian lama akhirnya hari ini kita ngobrol lagi ya barengan sama National Hospital Surabaya. Dan kali ini di episode ini ya, edisi Ngopi Sore bareng dokter, saya sudah ditemani sama wanita cantik di sebelah saya. Kita sapa dulu kali ya sahabat NH. Ada Ibu Pranedia Nilamsari, Magister Psikologi Psikolog selaku psikolog klinis Morula IVF Surabaya. Halo, ini aku panggilnya Mbak, Ibu, Kakak atau apa senyamannya nih? aja. Senyamannya Mbak aja kali ya, kan boleh. seumuran kita ya. Mbak, ini panggilannya Mbak Ana aja ya biar enak ya. Jadi sahabat-sahabat NH, Mbak Ana ini di Morula IVF ini sebagai psikolog klinis. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih ya sahabat NH. Ini panggilannya sahabat NH Mbak. Boleh disapa dulu, dulu. Halo sahabat NH, kenalin saya Ana, psikolog klinis Morula IVF Surabaya. Oke, kita mau bahas nih Mbak Ana hari ini mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental sejak promil. Nah, ini kan biasanya para pasangan-pasangan ini memutuskan untuk berprogram di Morula IVF datang dengan ada nih ya, setahu saya ya Mbak, nanti boleh di cross check, datang dengan penuh beban, depresi, stres gitu ya. Jadi dia datang itu udah mentalnya udah kurang sehat gitu. Nah, kita mau bahas nih, apakah sebenarnya pikiran, stres itu mengganggu atau mempengaruhi promil, Mbak? Silakan. Oke, baik. Jadi sebenarnya kita kembali ke prinsip dasar ya Mbak ya. Ketika pasutri atau kita bilangnya mom and dad gitu ya, mom and dad datang ke Morula gitu ya, berarti kan mereka ada kebutuhan di Morula. Gitu. Nah, Morula terkenal dengan apa? Bayi tabung gitu ya, betul. Atau program hamil lainnya, karena banyak orang nih yang belum tahu bahwa program hamil itu nggak hanya berhenti di hubungan pasutri aja, tapi ada inseminasi, ada program IVF atau bayi tabung. Nah, yang mayoritas yang diambil pasti bayi tabung ya Mbak ya, karena memang berarti mereka datang ke sana ada keluhan gitu atau ada tantangan tersendiri untuk mendapatkan baby. Nah, ketika mereka datang berarti mereka sebenarnya sudah membawa apa? PR. Ya, PR-nya apa? Gimana nih dok gitu misalnya. Aku bisa mendapatkan anak di tengah tantangan yang kami sedang struggle gitu ya. Kami ini maksudnya mom and dad ya. Gitu. Nah, kalau ditanya tadi dengan membawa beban-beban seperti itu apakah mempengaruhi program hamilnya? Kalau jawaban saya ya Mbak ya, jawaban saya ini akan mempengaruhi, tapi bukan satu-satunya. Gitu. Kenapa akan mempengaruhi? Karena di sini ada banyak Mbak. Ternyata yang mempengaruhi kesuburan. Salah satunya karena di sini saya backgroundnya adalah psikolog ya. Jadi saya lebih banyak ke aspek psikis. Gitu. Mungkin simpelnya gini ya Mbak ya. Kalau untuk orang awam kita tahu yang namanya segitiga P. Ini simpel banget segitiga P ini. Pikiran, perasaan, perilaku. Pikiran, perasaan, perilaku. Ini saling berkait. Gitu. Kenapa saling berkait? Ketika kita berpikiran A, nanti perasaannya muncul A, perilakunya pun benar. A, terkait gitu. Ya, jadi berkesinambungan satu sama saling lain. Berkait. Nah, kalau berhubungan dengan kesuburannya adalah kita kalau ngomong secara biologis ya Mbak ya, kita punya yang namanya hormon di otak kita. Nah, hormon ini mengatasi gitu ya, menangani untuk beberapa case, misal stres, imunitas tubuh, salah satunya juga kesuburan dan lain sebagainya. Nah, di sinilah kuncinya. Kalau misalnya nih kita hormon tadi itu ada banyak tas ya, kayak kita tugas kerja gini kan banyak tas. Tapi kita terlalu fokus pada tas yang ini akan mempengaruhi cara kerja di tas yang lain. Nah, salah satunya adalah mempengaruhi cara kerja hormon reproduksi. Nah, disinilah kenapa aspek psikologis perlu disiapkan sejak awal supaya mom and dad ini lebih siap dan lebih yakin untuk menjalani setiap proses yang ada di Morula IVF Surabaya. Oke, berarti memang harus dipersiapkan sejak awal ya untuk kesehatan mentalnya, karena ya kalau pikirnya memang mempengaruhi tapi tidak satu-satunya. Betul. Ya Mbak ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau ngomong soal gangguan mental itu tuh apa aja sih yang biasanya dialami oleh mom and dad nih biasanya dalam mereka melakukan promil ini? Oke. Kalau disebut gangguan mental sepertinya cukup berat ya Mbak. Kesehatan mental ya. Betul. Mungkin kalau ditanyain berkaitan dengan permasalahan psikologis yang biasanya dihadapi oleh mom and dad gitu ya, itu apa aja? Kita lihatnya mungkin dari bisa before, during atau mungkin after.
gitu. Nah, kalau before seperti yang saya sampaikan di awal, ketika mom and dad datang, ini mereka sudah bawa PR nih untuk para nakes ya, gimana saya punya anak gitu. Tentunya mereka membawa PR ini apa? Salah satunya adalah berkaitan dengan cemas, gitu. Cemas, dok, kenapa ya saya sulit punya anak? Gitu. Itu kan sebenarnya salah satu permasalahan psikologi yang banyak orang alami ya. Apalagi ketika orang datang ke Morula, pasti dia harapannya pasti akan dapat anak, gitu. Iya sih, Gitu. Jadi yang paling sering adalah soal kecemasan, Mbak. Berarti paling sering itu kecemasan ya, karena itu tadi juga ya banyak pikiran. Itu apakah lingkungan sekitar mempengaruhi, dok? Kalau lingkungan sekitar mempengaruhi tentunya ada gitu ya. Tapi yang paling banyak pasti dari segi internalnya gitu. Cuman apakah lingkungan sekitar ini bisa menambah? Bisa gitu. Karena apa? Kita hidup di budaya di mana ketika pasangan sudah menikah ya, Mbak ya. Ya pasti akan punya anak. Iya. Gitu ya. Benar. Akan mempunyai anak gitu. Tidak hanya pasangan itu yang mikir, tapi juga lingkungan sekitarnya juga pasti udah mikirnya gitu ya, dok. Mbak ya. Baik. Nah, kenapa sih penting juga nih buat para mom and dads itu menjaga kesehatan mental, kecemasan juga harus diatur. Berarti itu kan yang kendalikan otomatis kan ya kita sendiri ya, Mbak ya. Itu kenapa penting banget untuk kita menjaga itu saat promil? Mbak Yesi pernah dengar nggak happy mom, happy dad, happy kid? Oh ya, iya, bisa iya, happy mom, happy baby juga bisa paling simpel. Cuman kan karena ini yang mau punya anak ini nggak hanya mom aja nih, tapi dad juga. Makanya saya sebutkan akan mempengaruhi kidnya juga. Nah, sama halnya ketika ditanyain berkaitan dengan apakah penting menjaga kesehatan mental, ya penting, Mbak. Karena kalau kita tahu nih, kayak banyak ya beberapa selebgram menggunakan apa tuh, ya untuk merangsang ini ya, yang ini itu alat alat buat itu. Ini ya. Saya lupa namanya. Itu kan sebenarnya kita perlu persiapan itu sejak dini. Bahkan sebelum janin itu ada, kita perlu persiapan. Gitu. Karena banyak orang itu yang baru sadar itu ketika persiapan itu ketika sudah ada anaknya. Gitu ya. Padahal kesehatan mental itu sudah disiapkan sebelum itu, harus sudah siap gitu. Kenapa penting? Karena apa ya tadi? Ketika orang tua happy, anak pun juga akan happy. Terlebih lagi kalau ke Morula saya sebutkan tadi ya, proses bayi tabung bukan hal yang mudah, Mbak. Gitu. Jadi kesehatan mental di sini itu yang dijaga bukan hanya untuk mencapai keberhasilannya, tapi bagaimana mom and dad ini bisa enjoy dalam setiap tantangan gitu ya, proses di bayi tabung tadi. Karena dia juga pertama datangnya membawa struggle itu betul. Ya, makanya kenapa juga harus dikontrol. Nah, apakah kita bisa mengendalikan itu sendiri, Mbak Ana? Kecemasan itu? Mengendalikan, tergantung sumbernya, Pak Yesi. Lihat dulu nih, tarik mundur nih sumbernya dari mana nih? Sumbernya dari mana? Terus. Itu. Misal kalau memang sumbernya berangkat dari dirinya sendiri gitu ya, ya yang diatasi sumber itu dulu. Tapi kalau sumbernya berangkat dari mungkin tadi Mbak Yesi bilang tekanan sosial gitu ya, ya berarti kita bagaimana mengajak orang ini sadar bahwa lingkungan eksternal itu adalah hal yang nggak bisa dikontrol. Kembali lagi kan nanti ke internal lagi. Betul. Gitu. Oke. Benar nggak sih, Mbak, kalau misalnya kita stres ya, mom and dad ini stres itu menjadi penyebabnya susah hamil ini. Nah, silakan, Mbak. Oke. Kalau menjadi penyebabnya mungkin bisa menjadi salah satunya. Oh, berarti banyak sebenarnya. Banyak. Karena saya pun ketika di Morula ya tahu bahwa untuk proses mom and dad sebelum masuk ke embrio transfer ya, itu salah satu proses akhir dari proses bayi tabung ya, Mbak ya. Itu mereka harus disiapkan loh dari segi fisik. Misal indeks massa tubuh, kualitas sel sperma, kualitas sel telur gitu ya. Belum lagi nanti kesiapan-kesiapan lainnya. Nah, itu hal fisik masih aneh. Kayak kenapa tadi psikologis ini ya salah satunya tapi bukan satu-satunya. Gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, otak kita punya hormon nih. Hormon ini bisa mengatur beberapa hal. Nah, ketika otak kita ini sibuk pada mungkin kita stres, kita cemas, hal yang lain yang harusnya juga dikontrol itu mungkin terlewatkan. Nah, ini yang dibilang kesibukan ini yang akan mempengaruhi cara kerja hormon reproduksi. Akhirnya memicu apa? Ketidaksuburan.
Oke, berarti itu memicu ketidaksuburan, itu juga hormon-hormon itu juga berarti dari diri kita sendiri juga ya, harus Betul. dikontrol. Nah itu juga mom and dad ya, kalau misalnya kita stres, nah itu gimana cara mengatasinya Mbak? Akhirnya kan kadang tidak, tanpa kita sadari gitu loh, apa namanya, kalau misalnya sometimes duduk sendiri pasti kan mereka juga merencanakan untuk promil di Marula itu kan, selain ada tekanan sosial, terus habis itu struggle sama diri sendiri. Nah, bagaimana caranya akhirnya supaya kita tidak merasakan itu? Karena tanpa kita sadari udah berusaha untuk kayak baik-baik aja kan. Biasanya kayak ayo bisa kok, bisa kok. Nah, bisa untuk selalu positive thinking kayak gitu. Nah, kalau misalnya tetap nggak bisa, gimana caranya mengendalikannya gitu loh? Oke. Kembali ke dasar lagi ya. Heeh. Ketika kita cemas, cemas itu kuncinya apa sih Mbak? Menurut Mbak Yesi? Cemas, kuncinya menenangkan kali ya, menenangkan diri kali ya. Menenangkan, oke. Gini, kuncinya cemas itu orang itu berpikirnya itu sejauh-jauhnya Iya gitu. sih. Jadi sebelum apa namanya, sebelum melakukan mikirnya udah ini nanti gini, nanti gini, nanti gini kayak gitu. Orang bahasa gaulnya mungkin sekarang orang-orang ngomongnya overthinking nih aku Oke, gitu baik, ya. overthinking ya. Overthinking gitu, aku Benar-benar. galau gitu. Sebenarnya orang cemas itu mereka itu berpikir terlalu jauh gitu ke depan. Gitu. Mereka lupa bahwa permasalahan tuh yang ada saat ini gitu. Belum Ya, nanti gitu. betul. Misal nih dalam konteksnya mom and dad ini ya, nanti kalau misalnya anakku lahir gitu ya, gimana ya cara parentingku supaya tidak menyakiti anakku gitu. Nanti anakku Oh, udah mikir dari sekarang. mikir sekarang. Nah, sedangkan sebelum sampai ke sana ada proses ini yang harus dilalui dulu. Misal bagaimana kita mendapatkan sel telur yang oke, itu kan dalam bentuk maintaining yang masih saat ini gitu ya Mbak ya. Nah, bagaimana untuk mengatasi, sebenarnya bagaimana kita membawa diri kita itu pada situasi here and now. Kalau orang sekarang bilang sih yang paling eksis ya adalah mindfulness. Oke. Gitu. Bagaimana kita bisa mindful gitu ya pada situasi yang saat ini yang dihadapi. Misal kita mau injeksi soal sel telur gitu ya, mau treatment, mau apa, ya kita fokus pada stres yang ada di saat Saat ini. itu aja. Dengan apa? Misal kalau suka denger lagu klasik gitu ya, bisa minta perawatnya setelin, Mbak setelin lagu klasik dong. Jadi udah paham sama diri sendiri dulu. Oke. Makanya tadi saya bilang selalu yang dikontrol adalah internalnya kita. Gitu. Bisa nggak kalau misalnya suami kita juga ikut berperan di dalam situ? Oke. Suami bisa ikut berperan, bisa. Karena apa? Di sini banyak macam dukungan sosial, Mbak. Yang saya ingat ada 4 ya. Ada dukungan sosial emosional, ada dukungan sosial instrumental, fisik, dan juga satu lagi saya lupa ya penamaannya. Nah, salah satunya untuk suami ini bisa dalam bentuk manapun. Itu kan orang sebenarnya kalau suami ya. Tapi apakah suami ini bisa memberikan yang mana? Semuanya bisa. Kalau emosional mungkin ketika mamanya tegang gitu ya, bisa dibilangin, Mam tenang ya gitu. Aku akan temani kamu gitu. Sekedar gitu aja sebenarnya ya. Coba Mbak tadi saya bilangin gini ketika tegang gimana rasanya? Gitu, lega gitu ya. Terus mungkin kalau butuh minum atau apa, Mami butuh minum kah gitu. Aku ambilin ya gitu. Atau enggak butuh apa lagi, perlu aku pegangin atau apa. Nah, itu kan sebenarnya salah satu dukungan yang bisa membantu kita apa? Menstabilkan emosi ya. Oke, Gitu. berarti adalah jangan mikir yang dulu yang nantinya, lebih fokus ke mindfulness, jalanin yang sekarang aja, lebih rileks ya gitu ya, masalah nanti udah dipikirin nanti aja dulu. Itu agar supaya akhirnya tidak terlalu stres, tidak terlalu kepikiran, juga tidak overthinking seperti itu ya Mbak ya. Oke, nah nih kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, banyak para moms dan dad ini juga kan kalau misalnya mau memiliki buah hati gitu kan banyak yang dipersiapkan. Nah, salah satunya adalah menyiapkan mental nih. Kalau misalnya menyiapkan mental, bagaimana sih sebenarnya caranya Mbak supaya menyiapkan mental yang pas banget, yang oke banget untuk promil ini? Oke. Ini jawaban pertanyaan yang sebenarnya cukup challenging ya gitu. Karena setiap orang beda-beda nih pendekatannya. Kalau dari saya, bagaimana ketika kita mau dulu ya sebelum sampai mampu gitu ya. Mau ini apa? Mau belajar gitu. Ketika kita mau nih, oke, aku mau promil ini ada banyak loh yang tadi saya sebut ya Mbak ya, ada hubungan suami istri, ada inseminasi, ada program bayi tabung. Nah, mau yang mana dulu gitu. Dari mau tadi kita pasti akan muncul ke depannya, kita dari permasalahan ini kita akan menggunakan program yang mana.
Nah, mau ini yang saya bilang adalah keinginan untuk mau belajar, mencari sesuatu. Ketika kita mencari, berarti kita aware nih kebutuhan kita apa. Nah, dari info yang kita dapat, kita akhirnya bisa apa? Bisa lebih hati-hati ya. Ketika kita, oh kayaknya wajar ya ketika aku menunggu hasil tanam sel telur dengan sel sperma dan jadi embrio. Aku wajar kalau misalnya aku stres karena aku takut apa? Gagal. Gitu. Nah, dari mau tadi sebenarnya kan dampaknya panjang. Gitu. Kesiapan kita untuk menerima segala konsekuensi ya, Mbak ya. Enggak hanya hal yang positif aja. Betul. Gitu. Tapi juga ada hal yang negatif yang harus kita siap untuk terima. Oke, jadi memang belajar itu penting banget sebenarnya. Cari tahu dulu. Jadi ketika kita dihadapkan sama situasi seperti itu kita udah siap gitu ya. Betul. Mbak, ya. Ada lagi? Nah, siap ini berarti kan masih dari segi afeksi ya. Oke, menerima gitu ta. Selanjutnya apa yang membedakan adalah bagaimana kita merespon setelah kita udah tahu nih. Oke, berarti aku mungkin ada stres gitu ya di situasi itu. Next, apa yang bisa aku lakukan? Nah, itu sudah dalam bentuk perilaku berarti. Pilihan. Apa ya yang bisa aku lakukan untuk bisa memaintain stresku? Mungkin suka nonton Netflix. Ya, lihat Netflix apa. Mungkin punya kenalan orang bisa dorong meditasi gitu ya, memacu meditasinya dia, melatih gitu ya, itu juga bisa melakukan meditasi gitu. Tapi kan kadang nggak banyak orang itu bisa ya Mbak ya untuk melakukan itu. Jadi yang simpel-simpel aja, hal yang memang bisa membuat kita tenang, bisa membuat kita santai apa. Berarti ya kembali lagi ya memahami internal kita sendiri ya. Oke. Berarti yang pertama tadi mau belajar, mencari tahu untuk kesiapan kita mempersiapkan promil ini. Terus habis gitu memahami internal, lagi-lagi balik lagi karena yang tahu diri kita sendiri ya kita ya. Yang bisa ngadepin diri kita sendiri ya sebenarnya kita ya Mbak ya. Bersyukur kalau sebenarnya lingkungan kita juga mendukung kita. Itu bersyukur banget gitu. Jadi ya yang bisa menolong kita pertama kali bener Mbak apa diri kita sendiri gitu ya. Oke. Nah, gimana sih Mbak Anda boleh kasih tahu gimana sih caranya supaya kita ini nggak stres dan juga depresi saat promil gitu. Silakan. Oke. Bagaimana caranya supaya nggak stres ya? Ini juga pertanyaan cukup sulit ya. Iya, karena tadi kita bahas sih soal ini ya caranya kita juga untuk nyiapin mental kayak gitu-gitu. Nah ini kalau misalnya mental udah dipersiapkan tapi tetap stres gimana nih? Oke. Kalau caranya gimana kita nggak stres sepertinya nggak bisa ya, karena nggak stres berarti kita menghilangkan tekanan yang ada di hidup ini. Oh iya, padahal sebenarnya stres ya, mikir cicilan belum lunas aja stres banget kayaknya. betul. Mungkin lebih tepatnya bagaimana kita bisa meminimalisir stres gitu ya, supaya tingkatnya ini nggak berat gitu ya. Ya kalau bisa dibilang ringan. Karena ketika kita nggak stres pasti kita nggak akan aware terhadap apapun gitu ya. Nah bagaimana kita meminimalisir adalah ketika kita stres tuh kadang itu pikiran itu muter di pikiran kita sendiri sebenarnya. Itu lagi dipikirin itu lagi sampai stres sendiri kadang-kadang ya. Aduh gimana ya nanti kalau misalnya aku gagal ini. Aduh gimana ya kalau aku masih mengecewakan suamiku. Aduh gimana ya kalau misalnya nanti aku nggak bisa menjaga kandunganku atau apa. Nah untuk mengatasi itu satu-satunya yang mungkin paling basic adalah silakan komunikasikan. Kadang orang itu nggak menyadari gitu ya ketika mereka berkomunikasi sebenarnya mereka itu mencari media katarsis. Katarsis itu apa? Media pembuangan sampah yang selama ini mungkin mereka pendam. Oh makanya bercerita. Jadi agak ringan di diri. Ringan gitu. Jadi bagaimana komunikasikan aja. Misal ayah gitu misal atau papa atau papi, aku kok kayak merasa nggak nyaman ya ketika aku menunggu simulasi ini gitu, ketika aku menunggu hasil embrio ini gitu atau apa, komunikasikan. Mungkin kita bisa jalan-jalan dulu gitu ya. Mungkin kita bisa alihkan kemana dan lain sebagainya. Jadi yang paling mendasar adalah bagaimana kita mengkomunikasikan dulu aja bersama pasangan. Nah setelah itu apa nih yang bisa kita lakukan adalah pilihan gitu. Pilihannya apa aja ya tergantung. Balik lagi ini ke kesepakatan ya hasil ngobrolnya seperti apa kayak gitu ya. Oke, berarti komunikasi yang paling penting bersama dengan pasangan karena dari situ jangan dipendam sendiri karena ya yang promil kan 2 orang nih Mamendet nih ya. Jadi juga harus dikomunikasikan secara berdua gitu, jangan dipendam sendiri. Kadang-kadang tuh ada Mbak Ana yang kayak gitu merasa kayak kasihan nih juga ada yang kayak kasihan suamiku juga udah banyak pikiran pasti akhirnya dipendam sendiri gitu, akhirnya stres sendiri, ternyata itu juga bisa berpengaruh kan ya. Oke, Mbak Ana boleh mungkin kasih tips nih buat Mamendet yang
mau menjalankan promil seperti itu dengan kesiapan mentalnya atau kesiapan apapun yang sedang mereka rencanakan atau siapkan. Silakan Mbak Ana. Oke, Mom and Dad, saya tahu gitu ya, untuk memulai program hamil itu bukan hal yang mudah gitu, apalagi dengan harapan yang setinggi-setingginya gitu ya, mungkin ya, mendapatkan anak itu juga bukan hal yang mudah gitu ya. Nah, bagaimana untuk mempersiapkan adalah kita perlu persiapan dari segi aspek psikis dulu menurut saya gitu. Kenapa? Ketika aspek psikis kita sudah mau dulu deh, aku mau punya anak nih, dari segala cara pun, even ada beberapa cara yang udah dicoba, kalau misalnya tidak berhasil ataupun berhasil, kalau berhasil kan memang sudah sesuai harapan ya Mbak ya. Kalau nggak berhasil itu masih banyak loh cara yang bisa dilakukan gitu. Mungkin kalau kemerula pasti IVF-nya ya Mbak ya gitu. Kalau yang lain ya ada hal lain lagi ya. Tapi ketika kita udah siap gitu ya, siap psikis, apapun rintangan itu pasti kita akan gigih gitu. Giginya kenapa? Misal disuruh menurunkan berat badan, padahal misal dadsnya ini suka banget makan gitu ya, makan malam. Tapi kalau dia udah yakin, udah siap mentalnya untuk siap jadi orang tua ya. Siap jadi orang tua ini bukan hanya ketika akan memiliki anak ya Mbak ya, tapi untuk mendapatkan anak pun itu juga siap, kesiapan orang tua. Jadi muncul perilakunya apa? Ya dia bisa mengontrol untuk makan malamnya dikurangin, bukan nggak makan ya Mbak ya. Biasanya kan kalau perubahan perilaku ekstrim itu langsung sulit ya, sulit gitu. Jadi bisa dikurangi, termasuk mungkin momsnya gitu yang selama ini overthinking dengan omongan tetangga, kok belum punya anak sih gitu ya, atau apa. Ketika dia udah siap mental ya, selama kita masih berusaha, it's okay. Dia akan berusaha untuk sedikit mengabaikan gitu ya, mengalihkan obrolan itu dengan hal yang lain yang mungkin bisa membuat dia mendukung keberhasilan programnya. Jadi salah satunya ya tadi, kesiapan mentalnya dulu lah, untuk bisa apa, menghadapi segala tantangan ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, selain kesiapan mental, bagaimana kita konsisten. Kenapa konsisten? Karena mungkin di beberapa hasil konseling saya dengan beberapa mom and dads gitu ya Mbak ya, ada beberapa orang ketika ibaratnya kayak kesandung batu gitu ya, oh kita disuruh ini lagi ya ternyata prosesnya, itu lagi berat ya ternyata. Bisa aja dia tiba-tiba nggak mengikuti saran dari ahlinya gitu, misal ahli gizi disuruh mengurangi minum teh gitu misal, atau mengurangi makan yang mungkin diminimalisir gitu ya. Namanya orang pasti kepengen itu tahu sendiri ya Mbak ya bagaimana gitu. Nah langgar, itu gitu. Kekonsisten itu yang sebenarnya juga bisa menjadi tips kedua gitu, selain daripada yang pertama ya, siap mental, konsisten. Karena apa? Ketika konsisten ini kita harapannya akan mencapai hasil yang lebih optimal Mbak. Gitu. Berarti itu saja. Oke, berarti kesiapan mental dan konsisten harus selalu Mom and Dads tanamkan ini agar mendukung promilnya yang sedang dijalankan atau yang mau dijalankan. Oke, Mbak Ana, kalau misalnya Mom and Dads mau konsultasi, konseling sama Mbak Ana, bisa cari Mbak Ana di Morula kapan aja sih? Oke. Kalau saya di Morula ya Mbak ya, di Morula di National Hospital ini gitu ya, saya standby di hari Senin dari jam 9 sampai jam 1 dan juga hari Kamis dari jam 9 sampai jam 1. Di luar itu mungkin perlu appointment dulu gitu. Tapi kalau di Morula ini beberapa paketnya memang sudah ada yang masuk ke konsultasi dengan psikolog Mbak. Nah gitu. Itu tuh penawaran terbaik buat Mom and Dads ya. Jadi gak perlu khawatir ya, selain IVF, Mom and Dads juga akan ditemenin juga ya, di jalanin prosesnya itu sama Mbak Ana juga. Jadi kalau misalnya mau curhat, mau cerita, ada Mbak Ana. Oke, berarti Senin, Kamis ya. Jamnya sama berarti 9 sampai 1. Ya, jam 9 sampai jam 1. Oke, siap. Nah, sahabat-sahabat NH, Mom and Dads, kalau misalnya mau cari Mbak Ana di Morula, bisa di jadwal tersebut ya, atau bisa melakukan booking appointment dulu sama Mbak Ana, sama mungkin Morulanya langsung kontak aja di @National Hospital Surabaya. Mau tanya-tanya tentang Morula bisa langsung di situ ya, sahabat NH. Thank you banget Mbak Ana udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental nih buat Mom and Dads. Ini penting banget ya Mbak Ana. Seberapa pentingkah? Penting banget. Penting banget ya. Jadi Mom and Dads harus selalu aware juga, karena ada yang kayak paling kesehatan mental ya udahlah, namanya orang menjalani IVF pasti ada stresnya gitu. Kadang mereka mengabaikan itu. Ini tantangannya kalau berhadapan sama hal psikis ya Mbak ya. Kita sakit gigi kerasa di sebelah sini nih gitu ya. Kita jatuh kerasa besetnya di sini nih gitu ya. Kita kebentur kerasa bendolnya. Nah, kalau psikis
kerasa ya, paling mewek-mewek diri sendiri gitu. Mewek sendiri tiba-tiba hilang gitu Ya. dari peradaban. Jangan dong kayak gitu. Jadi semua itu harus dikonsultasikan ya Mbak Mendes. Jangan menganggap semuanya biasa padahal itu sebenarnya harus dikonsultasikan juga karena itu bisa berpengaruh nih ke betul. perjalanan promil Mbak Mendes juga. Oke, terima kasih Mbak Ana buat waktunya sore hari ini ya. Kita ketemu lagi mungkin sama materi edukasi berikutnya ya. Semoga ini bermanfaat juga buat sahabat-sahabat NH Mbak Mendes di rumah. Terima kasih Mbak Ana, terima kasih juga sahabat NH yang sudah setia nonton di YouTube-nya National Hospital Surabaya. Kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut mengenai edukasi ataupun paket-paket yang ada di National Hospital Surabaya dan juga di Marula IVF Surabaya, bisa langsung aja kunjungi kita di website ataupun di media sosial kita semua ya yang ada di @National Hospital Surabaya dan juga Marula IVF Surabaya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.